Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Karwana dengan NPM 251705255. Jadi sebelumnya di sini saya dari Prodi Sistem Informasi dan saya dari kelompok PHP. Jadi di sini saya akan membuat tugas pengganti tentang materi teknik sidang. Langsung saja ke slide selanjutnya ya. Jadi apa sih itu sidang? Jadi sidang adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Jadi sidang itu gak seperti diskusi pada umumnya atau rapat-rapat pada umumnya. Sidang ini memiliki prosedur, aturan, dan mekanisme tersendiri yang harus dihormati oleh seluruh peserta sidang. Jadi sidang ini lebih tepatnya itu kayak rapat tapi formal gitu, dan ada aturannya. Kemudian ada di sini musyawarah besar atau kalau disingkat tuh MUBES. Jadi musyawarah besar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Jadi di dalam forum ini biasanya dilakukan evaluasi menyeluruh dari periode sebelumnya, kemudian pembahasan kebijakan, penetapan arah organisasi, serta pengesahan keputusan strategis lainnya. Karena sifat musyawarah ini tertinggi, jadi hasil MUBES menjadi pedoman bagi seluruh anggota dan wajib dijalankan oleh kepengurusan berikutnya. Oke, masuk ke alur persidangan. Jadi di alur persidangan dia ini berisi tahap-tahapan yang akan dilalui forum dari awal sampai akhir. Yang tahap pertama adalah pengesahan tata tertib sidang. Tata tertib sidang menjadi aturan dasar forum yang mengatur mekanisme cara berbicara, interupsi, waktu, dan cara pengambilan keputusan. Setelah tata tertib disahkan, forum memasuki tahap pemilihan pimpinan sidang, yaitu proses memilih pimpinan sidang yang akan mengatur jalannya sidang dan memastikan forum berjalan sesuai aturan. Kemudian ada evaluasi kinerja kepengurusan, yaitu penilaian terhadap pencapaian program kerja, pertanggungjawaban kegiatan, serta hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya. Kemudian masuk ke sidang komisi, yaitu pembahasan dalam kelompok yang lebih kecil agar materi dapat dikaji lebih detail dan fokus. Kemudian ada sidang pleno, dimana ini tempat seluruh peserta berkumpul kembali untuk menyelaraskan, membahas ulang, dan mengesahkan hasil dari komisi-komisi tadi. Kemudian yaitu terakhir pemilihan ketua dan wakil ketua, di mana peserta menentukan pemimpin baru yang akan menjalankan organisasi pada periode berikutnya. Oke, jadi di sini masuk apa sih bedanya dari sidang komisi dan sidang pleno. Jadi sidang komisi ini berfungsi sebagai ruang pembahasan yang lebih kecil dan fokus, di mana peserta membahas materi tertentu secara mendalam. Misalnya membahas prokja nih untuk satu tahun ke depannya. Kemudian dari hasil pembahasan tadi akan dilakukan merumuskan usulan dan menyelesaikan poin-poin teknisnya. Kemudian hasil dari sidang komisi ini dibawa ke sidang pleno, yang dimana sidang pleno adalah forum besar di mana seluruh peserta hadir untuk menyepakati, menyempurnakan, dan mengesahkan hasil pembahasan komisi. Jadi kalau ditanya apa bedanya, sidang komisi itu kayak tempat membahasnya nih, dan sidang pleno itu tempat mengesahkannya. Jadi kedua sidang ini saling berhubungan agar alurnya itu lancar nih gitu. Oke, jadi ini di sini ada di BHPKO, ADART, dan juga LUKNIS. Jadi ketiga ini merupakan dokumen penting dalam suatu persidangan.
Jadi yang pertama ini GBP GBHPKO yang merupakan garis besar program kerja yang menjadi arah gerak organisasi. Kemudian ada ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan dasar hukum organisasi yang mengatur struktur, tugas, hak, dan kewajiban. Kemudian ada Juklak dan Juknis yang merupakan pedoman teknis yang membantu pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai standar. Jadi semua dokumen ini wajib untuk kita pahami agar pembahasan selaras dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada unsur-unsur persidangan. Yang pertama ada peserta sidang yang merupakan pemilik suara yang menentukan arah keputusan. Kemudian ada pimpinan sidang yang bertugas mengatur alur forum dan menjaga ketertiban sidang. Kemudian ada materi persidangan yang menjadi topik yang akan dibahas. Kemudian ada ruangan sidang yang dimana ruangan sidang ini harus kondusif agar forum berjalan efektif. Kemudian ada perlengkapan sidang yang seperti palu, notulen, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dan yang terakhir ada tata tertib yang merupakan aturan untuk menjaga ketertiban sidang selama berlangsung itu. Kemudian nih ada hak dan kewajiban peserta sidang. Jadi di sini kita bisa lihat ini terbagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Jadi peserta penuh ini adalah pengurus atau anggota dalam suatu organisasi, seperti ya yang pengurus tahun kemarin lah, itu anggotanya dan pimpin presinya. Kemudian ada hak peserta. Jadi hak peserta penuh ini ada 4 nih, yaitu hak bicara, hak bersuara, hak memilih, dan hak dipilih. Kemudian ada peserta peninjau yang dimana orang-orang yang diundang seperti alumni dan badan pengawas. Jadi hak peserta peninjau ini berbeda nih dengan hak peserta penuh, yang dimana hak peserta peninjau dia cuman berhak untuk bicara, dia tidak berhak untuk bersuara, memilih ataupun dipilih, dia hanya berhak untuk berbicara. Jadi dari kedua peserta ini mereka memiliki kewajiban nih. Kewajiban yang pertama itu menaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan persidangan. Jadi keduanya ini memiliki kewajiban yang sama tapi haknya berbeda gitu. Oke, kemudian ada pimpinan sidang. Jadi pimpinan sidang di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pimpinan sidang 1 yang memimpin penuh jalannya persidangan, yang untuk mengizinkan interupsi atau untuk menentukan lanjutnya atau berhentinya pembahasan, kemudian untuk penundaan peninjauan gitu segala macam, itu dipimpin oleh pimpinan sidang 1. Kemudian ada pimpinan sidang 2 yang dimana dia ini membantu PIMSID 1 nih dalam mencatat interupsi dari peserta itu. Kemudian ada yang terakhir yaitu PIMSID 3 sebagai notulensi hasil dari persidangan. Jadi pimpinan sidang 3 ini bisa kita ibaratkan sebagai sekretaris sidang yang untuk mencatat notulensi selama sidang ini berjalan. Oke, kita masuk ke istilah-istilah dalam persidangan. Yang pertama itu interupsi adalah hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Kemudian ada lobbying, yaitu metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan. Kemudian ada pending, memberhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu. Jadi pending ini ya ini memberhentikan sidang karena mungkin ada tujuan lain yang perlu dibahas. Kemudian ada voting, digunakan jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir ada skorsing, penundaan persidangan untuk sementara waktu, misalnya pada jam istirahat itu
itu namanya skorsing. Mereka diberi waktu entah itu 15 menit 30 menit, jadi peserta itu harus mengikuti waktu yang telah ditentukan. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila saya ada salah ucap atau salah kata dalam video ini, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.